فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sebelum orang mati, biasa orang mengalami yang namanya sakaratul maut. Ya, siapapun dia, sebelum yang namanya kematian, dia akan mengalami sakaratul maut. Makanya jarang orang tuh mati langsung mati itu jarang. Biasanya dia kalau orang kafir biasa kejang-kejang. Ya. Nah, kalau orang muslim biasanya dibengong. Ya. Itu belum mati, itu namanya sakaratul maut. Terusnya lagi dicabut. Kalau orang muslim dicabut pelan-pelan. Karena apa? Karena doa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW dicabut ruhnya, Rasul tuh sampai kesakitan yang sangat. Kata Rasul kepada Jibril, ya Jibril, ini sungguh berat. Ini nggak akan mampu dirasakan oleh umatku. Berikanlah separuh dari rasa sakit itu kepadaku. Atau ini bagaikan ditusuk 70 pedang katanya. Tapi berkat doa Rasul, makanya jarang orang mati dicabut ruhnya teriak-teriakan, aduh sakit, ya ada. Itu berkat doa Nabi kita Muhammad SAW. Nah, yang namanya kematian, ketika seseorang sebelum mengalami kematian, dia akan mengalami namanya sakaratul maut. Nah, ketika orang sakaratul maut itu ada beberapa adab atau sunnah-sunnah yang harus dikerjakan bagi orang yang hidup nih, melakukan pada orang yang sakaratul maut. Pertama, memalingkan orang yang sakaratul maut ke sebelah kanan. Sebelah kanan dan dihadapkan ke kiblat. Jadi dipalingkan ke sebelah kanan, terus menghadapkan ke kiblat. Kenapa? Orang mati itu pasti akan dimandikan. Ketika posisinya celentang atau ke kiri, maka otomatis perut ini sulit mengolah makanan yang ada di perut. Tapi ketika dipalingkan ke sebelah kanan, maka lambung pencernaan ini nggak terhimpit sehingga optimal pengolahan makanan di dalam perut. Nah, ketika dia wafat itu akan gampang dikeluarin kotorannya. Tapi kalau nggak dipalingkan tangan ke atau malah ke kiri kan terhimpit tuh. Itu usus ini sulit mengolah karena udah terhimpit sehingga kotoran makanan masih banyak dalam perut. Jadi agar memudahkan dipalingkan ke sebelah kanan, kemudian dihadapkan ke kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, mentalkinkan kalimat syahadat dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan gak boleh dipaksa. Ayo ucapin gak lu buat tabuk. Jangan. Gak boleh dipaksa. Itu nyaut lagi. Jadi bagaimana dengan lemah lembut, jangan dipaksa, ya. Kemudian afdalnya menalkinkan itu bukan ahli warisnya. Ya. Kalau ahli warisnya ntar bilang aja lu biar dapat warisan banyak. Jadi afdalnya orang lain, bukan ahli waris. Ya, talkinkan dengan lemah lembut, asyhadu an la ilaha illallah. Ayo ngomong ucapin, jangan ya. Ada juga orang gitu ya. Saking takut masuk neraka nih keluarganya, dipaksa, ayo cepetan ngomong, lu udah mau mati. Maksa. Tolongin lo. Itu yang kedua. Yang ketiga, disunahkan membaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Jadi kalau disunahkan membaca surat Yasin, pertama karena kalau secara agama nih ya, di surat Yasin itu menceritakan banyak tentang keadaan di akhirat,
tangan, mulut, mata semua akan bersaksi. Tujuannya apa? Agar dia sadar dan bersegera lebih bertobat. Nah, itu kalau surat Ar-Ra'd itu ada riwayat dari Sayyidina Abdul bin Jabir, itu akan meringankan keluarnya ruh dari badannya. Jadi kan kalau ruh ini keluarnya mudah nggak mudah itu kan tergantung dosa seberapa banyak yang kita milikin. Semakin banyak dosanya semakin susah tuh ruh keluar. Sehingga tuh malaikat Israel harus ngebetot. Ente bayangin rambut ente basah dibetot. Gimana itu? Pala ente ngikut. Pala sama badan ente ikut. Kalau ente dibetot, rambut ente basah dijambak sama orang gitu, ditarik. Apaan dia ke bawah? Badan ente ikut berdiri. Ya, kayak gitu. Itu ibaratnya ruh gitu. Tergantung banyaknya dosa kita. Kalau dosa kita sedikit, itu ruhnya akan lembut ditariknya. Nah, untuk memperlembut keluarnya ruh itu disunahkan baca surat Ar-Ra'd. Nah, kalau orang sekarang jarang nih, banyakan orang udah ini Yasin, pakai HP lagi. pakai HP lagi. Nih, gue dengerin nih, Distelin. Ya, distelin HP Yasin lagi. Enggak, maunya Metallica. Udah mau mati Metallica. Jadi yang disunahkan baca Yasin, kemudian surat Ar-Ra'd. Cuman kalau dipikir-pikir sekarang ini kurang efektif ya. Kenapa? Karena orang yang dibacakan Yasin ini dia nggak ngerti arti Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim, mana artinya? Didengerin tapi dia nggak memahami makna dari kalimat Yasin tersebut ya. Jadi repot juga. Cuman udah jadi tradisi ya. Kalau di zaman Rasul yang menganjurkan ini karena para sahabat ngerti maknanya. Dan zaman ulama-ulama setelah orang-orang soleh belakangan kita ini mengerti makna. Kalau orang sekarang nggak ngerti ya. Karena baca Yasin ini juga kalau pas lempengan diundang tahlil ya. Kalau nggak diundang tahlil baca Yasin ya. Repot deh. Alhasil itu sunnahnya. Baca Yasin dan surat Ar-Ra'd. Yang keempat, dianjurkan agar selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Bahasa orang ya. Bahasa anak gaul. Bahasa orang babakan. Berusaha menjaga husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha. Jadi kita yang hidup nih ya, kita yang hidup yang berada di sekeliling si orang sedang sakaratul maut nih ngomong, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, nah, bersegeralah tobat, kita bertobat ya selalu, dan perintahkan untuk berwasiat ya. Jadi disunahkan itu. Jadi mengajaknya untuk positive thinking kepada Allah dan mengajaknya untuk menyegerakan bertobat dan memintanya agar menulis wasiat. Itu bagi orang yang hidup yang ada di sekeliling orang yang sedang muhtadar atau orang yang sedang sakaratul maut. Paham ya? Itu yang dianjurkan. Adab-adab yang dianjurkan bagi yang hidup dalam menghadapi orang yang sakaratul maut. Kemudian sunnah ya. Sunnah bagi orang yang telah wafat sebelum dimandikan ya. Ada orang mati nih, setelah ente yasinin, ente baca surat Ar-Ra'd kemudian ente omongin agar husnuzon nama Allah segala macam, udah dimati. Setelah mati apa yang disunahkan bagi si mati ini? Disunahkan bagi yang hidup terhadap yang mati ini memejamkan matanya. Kalau dia mati mendelik gitu mungkin lihat wah neraka gue. Kita disunahkan kita mengusap matanya agar merem. Kedua, mengikat janggutnya ke kepala biar nggak nganga. Apa hikmahnya? Ini kan mayat nih.
Namanya mayat setelah dicabut ruhnya, maka pembusukan mulai berjalan. Proses pembusukan mulai berlaku. Agar nggak kemasukan binatang-binatang yang mengganggu, disunahkan diikat, dirapetin, diikat kepala. Apa kayak pocong-pocongan gitu ya? Gitu. Itu sunnah tuh. Tapi emang biasa begitu-gitu nih orang matinya nggak enak. Ya. Tapi kalau orang yang mati enak tuh jarang begitu. Biasa dia udah senyum, ya. Dia udah ngeliat tempatnya di surga. Oh surga, alhamdulillah. Kalau orang yang dosanya banyak, nggak bertobat, apalagi sampai tua masih gaya ke anak muda banget, banyak kan udah tua tiktokan, masih demen pakai lepis, kayak topi, kacamata hitam, kayak sepatu, Cuma naik mobil bagus. sepeda ontel. Ini sih, nggak ingat yang namanya kematian orang begini ya. Semoga kita Allah berikan taufik menghadapi yang namanya kematian. Tapi perlu dipahami nih, namanya kematian ini nggak tua nggak muda ya. Dia merasa itu masih muda, wah aku masih panjang umurnya, enggak, belum tentu juga ya. Belum tentu juga, karena ada syair yang berbunyi dikatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah ketakwaan karena sesungguhnya engkau enggak mengetahui. Idza janna lailun hatta isyu ila fajri. Apabila malam telah tiba, apakah engkau akan hidup sampai pagi? Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Berapa banyak dari anak muda pagi dan sore tertawa, terbahak-bahak. Waqad nusijat afanuhu wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya telah dijahit sedangkan dia tak mengetahuinya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Dan berapa banyak orang sehat mati tanpa ada sebab penyakit. Wa kam min saqimin asyahinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang udah sakit tapi hidup sepanjang masa. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak pengantin yang dihias untuk pasangannya. Waqad qubidat arwahuhum lailatul qadri. Sedangkan rohnya telah dicabut di malam dia mau jadi pengantin. Wa kam min sigharin yurtajatulu umrihim. Berapa banyak dari anak kecil yang diharapkan panjang umur. Waqad udkhilat ajsanuhum dzulmatal qabri. Sedangkan jasadnya telah dimasukkan ke dalam kubur. Artinya apa? Ya namanya kematian nggak pandang ente sakit, ente nggak sakit, ente tua, ente nggak tua ya. Yang nama kematian itu udah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya persiapkan diri kita yang namanya kematian. Jangan sampai kita tinggalkan. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah, Allah angkat derajat 300 derajat setiap kali kita bersabar. Bersabar dalam menahan diri untuk berbuat maksiat, Allah angkat 600 derajat. Bersabar dalam menerima musibah yang dialami, Allah angkat 900 derajat. Kenapa kok bersabar dalam musibah lebih besar? Gak sedikit sebab musibah orang jadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perasaan gue rajin mau sholat, ngapa jadi gue sih yang kena musibah? Nah, ini yang banyak terjadi saat ini. Yang ketiga, meluruskan sendi-sendinya. Misalnya mati tangannya telekuk atau kakinya kelipat, diluruskan. Kalau perlu pakai minyak, pakai minyak. Kayak orang diurut biar lurus. Jadi diluruskan semua. Kemudian yang keempat, melepas baju yang dipakainya dan mengganti dengan kain yang tipis. Yang kelima, meletakkannya di atas kasur. Oke, kalau orang mati kan biasanya taruh di atas kasur ya. Jarang orang mati taruh di atas balai ya. Atau di ubin aja gitu di bawah tikar jarang. Biasanya pasti di atas kasur ya. Itu sunnah ya. Yang keenam, menghadapkan ya, ke kiblat.
Biasa orang yang udah sekarat, ya udah wafat, jenazah itu dihadapkan ke kiblat. Yang ketujuh, meletakkan di atas perutnya itu sesuatu yang agak berat. Meletakkan sesuatu di perutnya itu sesuatu yang agak berat. Kenapa? Jadi ini sebelum dimandikan ya, sebelum dimandikan itu disunahkan taruh sesuatu yang agak berat. Kenapa? Karena kalau nggak ada sesuatu beban yang agak berat di atas perut itu akan membengkak, apa? Mendung, kayak kembung. Nah, disunahkan ditaruh. Biasa kalau udah kembung, ntar tuh kotoran kemana-mana. Jadi rada susah dikeluarin ketika dimandikan. Biar gampang ditaruh sesuatu yang berat agar apa? Agar tuh perut tetap stabil pada posisinya. Nah, ketika dimandikan, pas tukang mandinya datang, itu gampang mandiin. Jadi kalau jangan ente kira mandiin mayat gampang ya. Mayat itu merasakan sakit kalau ente mandi ini nggak benar. Ente mau mayat. Saking pengen bersihnya perutnya dari kotoran itu tekan-tekan, dia kesakitan. Untungnya dia nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong itu digaplok. Sakit bego. Sakit dia merasakan itu yang namanya kesakitan ketika itu paksa tekan-tekan begitu ya. Makanya yang namanya orang mandiin mayat dia itu ngerti, tahu cara bagaimana ya. Tahu mana yang harus tekan, yang sekiranya kalau kita hidup ditekan nggak sakit ya. Dia tahu. Paham ya? Kemudian mendoakan si mayit. Apa doanya? Agar diberikan ampunan, agar diberikan curahan rahmat, agar diluaskan kuburnya, agar dilapangkan kuburnya, agar kuburnya jadikan penerang baginya, agar kuburnya jadikan surga, ditambah namanya surga, dan lain sebagainya. Karena yang namanya kuburan ini terang gak terangnya itu tergantung amal kita ketika hidup ya. Kalau kita hidup di dunia kerjaannya tukang pola orang, tahu tukang pola ya? Tukang apa? Pas Slamet tahu aja, itu tukang pola Pas Slamet. Maka kubur kita bisa jadi gelap. Ya. Pola, ya tukang pola. Pola itu kan ngakalin orang. Tukang tipu. Makanya harus banyak-banyak amal ibadah. Kalau sekiranya Ustaz, aneh nih buat beramal berbagi gitu kayaknya sulit karena aneh susah juga hidup aneh. Tapi kuburan aneh bagaimana? Jadi harus banyak-banyak kan di dalam banyak hadis ada dianjurkan baca surat Tabarok. Ya, ada lagi yang dianjurkan banyak-banyak baca Al-Ikhlas agar apa? Agar kuburan jadi penerang baginya. Ada lagi yang menganjurkan sholat 5 waktu dijaga, karena itu akan menjadikan kuburnya surga dari taman-taman surga. Terhindar dari namanya azab kubur dan sebagainya. Banyak cara. Maka untuk mama itu rajin-rajin ngaji dah. Rajin-rajin ngaji, kotak jangan lupa diisi. Good. Yang ke-9, menyegerakan menunaikan tanggungannya dan menjalankan wasiatnya serta memberitakan akan kematiannya. Jadi sebelum harta waris dibagi nih, si ahli waris itu harus mengeluarkan utang piutang atau sesuatu yang bersangkutan dengan orang lain terhadap mayat ini. Dari hutangnya atau pernah janji sama orang dulu dan lain sebagainya itu harus dijalanin. Atau wasiat, dia berwasiat ntar kalau bapak meninggal tuh kebun yang sono kasih tuh janda tuh misalnya ya, kasih tuh janda itu kesian tuh anaknya banyak. Atau ntar kalau bapak meninggal tuh kebun itu jangan utak atik ya, punya orang bapak udah jual itu udah habis. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan mayit itu harus buru-buru dilaksanakan sebelum ribut waris nih.
Ya, orang sekarang kan gila juga ya. Kadang orang tua masih ada udah ributin warisan. Ya sebelum warisan itu dibagi, wajib itu harus menjalankan segala sesuatu tanggungan si mayit, ya, dari hutang piutang dan lain sebagainya. Kemudian menunaikan wasiatnya, wasiat si mayit harus ditunaikan. Kemudian memberitakan kepada masyarakat akan kematiannya. Itu maksudnya. Dan yang terakhir yang 10, menyegerakan tajhizul mayit, persiapan mayit, dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan memakamkan. Jadi sebelum dikafankan dimandiin dulu, mandiin yang bersih. Setelah mandi baru dikafankan. Setelah dikafankan baru disolatkan. Setelah disolatkan baru dimakamkan. Setelah dimakamkan banyak-banyak didoakan, karena yang udah meninggal ini butuh amalan dari yang hidup. Setiap kali berbuat amal kebaikan, niatkan pahalanya buat si yang telah wafat. Ada hadis yang berbunyi, mani'tana bi amwatihi bi shadaqah au tilawatil Qur'an au ghairaha, barang siapa memperhatikan orang yang telah wafat, ya, khususnya dari keluarganya nih, dengan bersedekah, niat buat si mayit, baca Quran, pahala niat buat yang telah meninggal, ya. Yuqayyidullahu man i'tana bihi ba'da mautihi, maka Allah akan utus kelak orang yang akan memperhatikan dia ketika dia telah wafat. Ente jangan kira orang yang wafat itu nggak sedih ketika ente nggak, orang keluarganya itu melupakannya, karena setiap malam Jumat ini arwah mereka dibalikan ke keluarga masing-masing. Ketika melihat keluarganya malam Jumat nggak yasinan, ngirim pahala buat dia, nggak tahlilan, ya, dia berkata, wailun li, sungguh celaka aku. Wulidtuka wa nasitani, katanya, aku telah melahirkan engkau melupakanku sekarang. Bahkan nanti di kitab Mawaidul Surya yang akan kita baca nih, itu ada sebuah anak muda yang di alam barzah nggak pernah dapat hidangan, di mana semua jenazah orang-orang penghuni kubur itu mendapat hidangan berupa nampan emas penuh dengan kenikmatan, dia nggak dapat. Di sono kan nggak bisa berbagi, ini lo gue bagi kagak. Itu pahala dari yang hidup buat yang mati. Nah, dia nggak dapat. Sampai ada seorang imam besar, Imam Hasan Basri, lagi ziarah ketiduran, mimpi melihat orang tersebut. Kenapa engkau sendiri menangis, yang lain sedang bahagia? Keluargaku melupakanku. Kok bisa? Iya, aku ditinggal bapakku ketika aku masih kecil. Kemudian makku kawin lagi. Kemudian nggak lama aku wafat dan makku udah sibuk dengan suami baru. Dilupain anaknya nih, mak kejam juga ya. Sedangkan emaknya udah sibuk nggak lupa. Sedang di mana orang tuamu tinggal? Di sini diparanin. Kamu ditanya, apakah kau benar punya anak yang telah wafat? Iya. Apakah kamu nggak pernah ngirim? Iya benar, aku lupa padanya. Kemudiannya ada warisan peninggalan bapaknya sedikit, aku sedekahkan padamu, aku titipkan padamu agar kau sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Akhirnya dititipin, disedekahin habis, dia balik lagi ziarah, ketiduran, di mimpi orang tuh anak itu sedang berbahagia menikmati jamuan dari orang yang hidup. Itu berupa kiriman pahala yang dikirim oleh para malaikat pada penghuni kubur. Jadi jangan ente kira orang yang udah mati udah. Nah, itu pemahaman yang salah, itu pemahaman sebelah itu. Itu ikut aja udah yang orang tua itu kita jalankan, karena itu ada hadisnya. Nanti insya Allah dalam kitab hadis ini kita bacakan, Berhubung sekarang waktu udah malam, sementara itu dulu. Semoga kita bisa mengamalkan. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari namanya azab kubur. Dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kelak kita akan berkumpul bersama kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.